Ibadah buka tahun 2021 ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara sekalian. Di tahun yang baru ini, mari kita menerima hal yang baru dengan bijaksana, seperti yang tertulis pada Lukas 5 ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Hamba yang lemah adalah hamba yang justru tidak tahu kelemahannya. Hamba yang bijaksana adalah hamba yang cepat dan tanggap dan tahu kapan dia sedang lemah dan berbuat sesuatu kesalahan yang menyedihkan Tuhan. Maka marilah kita sebagai hamba yang baik dan benar, kita angkat doa kita untuk mengakui kelemahan kita. Tuhan, kami sadar bahwa di dalam kehidupan kami di 2020 ada hal-hal yang kami malu di hadapan-Mu. Ada hal-hal yang kami anggap sangat tidak layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan, hari ini perkenankan kami untuk berani mencoba menjanjikan sesuatu perubahan. Meninggalkan apa yang kami gak suka itu. Dan perkokoh kami dengan janji kepadamu di dalam hati kami, dengan ketulusan kami. Tuhan, inilah kerinduan kami, dan tolong ajar kami Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan kemurahan dan belas kasihan-Mu, dengan tetap mengulangi kesalahan dan kelemahan kami. Buat kami jenuh dan bosan dengan kelemahan kami, dan buat kami lebih berani untuk mengubah dan melakukan sesuatu yang baru di tahun yang baru 2021 ini. Kami berdoa di dalam kemurahan dan belas kasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dari Tuhan diambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jika jalan ini adalah jalan pertobatan, maukah kita dibarui dan menempuh jalan bersama Kristus? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. kasih Tuhan yang ajaib.
Kulakukan, kusabarkan kasih Tuhan yang ajaib. Kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Engkau telah hadir dan selalu hadir bagi kami. Kini waktunya, di dalam bimbingan-Mu kami serahkan hati kami sepenuhnya, bersama dengan Roh Kudus yang bertahta atas kami, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Matius 25 ayat 31 sampai 46 demikian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah dari api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang dari paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Ada kalanya kita itu suka mencari khotbah yang paling mantep, khotbah yang paling enak, yang paling kena sama kita. Lalu kita juga inget-inget siapa sih yang khotbah seperti itu. Dan itu sering terjadi, hampir semua kita seperti itu. Di
dalam tahun yang baru ini, sebenarnya ada khotbah yang paling berkesan dan gak mungkin hilang dalam kehidupan kita. Khotbah seperti apakah itu? Khotbah yang justru berasal dari pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Karena pengalaman kita bersama Tuhan sebetulnya adalah khotbah yang paling penting di dalam kehidupan ini. Untuk itulah saya mengajak saudara-saudara, sebetulnya kalau kita membaca dan menyimak dari Injil yang kita baca, sebenarnya siapakah domba itu dan siapakah kambing itu? Domba-domba itu adalah mereka yang sebetulnya tidak pernah gagal untuk mendapatkan khotbah-khotbah yang penting di dalam hidupnya, yaitu pengalaman bersama Tuhan yang sudah turut mengubah kehidupannya selama ini, yang di dalam kisah hidup sebelumnya. Kemarin saya sempat tanya-tanya, saya ngomong-ngomong sama seorang pemudi di gereja kita. Saya tanya, menurut kamu di tahun 2020 kemarin ini, pengalamanmu bersama Tuhan apa yang paling baik? Lalu dia bercerita, suatu hari dia mendapatkan tugas yang penting bersama kelompoknya. Dia kuliah, tentu tugas kuliah ya. Lalu dalam situasi yang begitu mendesak, mereka sudah hampir menyerah karena sebetulnya mereka tidak siap untuk mempresentasikan. Dan sang dosen notabene katanya kalau dibaca dari proposal yang dibuat ternyata itu kena di hati dosen, maka saat itu juga mereka harus mempresentasikan. Jadi mereka untuk mempersiapkan tanpa presentasi saja mereka sudah sangat kepepet waktu. Bahkan sampai jam 6 pagi mereka tidak tidur akhirnya. Satu orang teman kita dari pemudi kita ini yang tidak tidur. Teman-temannya sudah pada tidur. Akhirnya tulisan itu selesai. Dan segera mereka semua pergi. Dan sampailah mereka di kampus. Tentu di dalam proses ini pemudi kita ini berdoa terus kepada Tuhan. Tapi doanya sebelumnya minta Tuhan semoga tidak dipilih presentasi. Namun apa yang terjadi? Kita bisa menduganya. Ternyata sampai di kampus setelah dibaca oleh dosennya, dari sekian yang masuk, justru tulisan mereka lah yang terpilih. Dan dengan agak panik dan seadanya mereka mempresentasikan apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka tulis. Alhasil, justru yang keluar adalah nilai terbaik di kelas mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lihatlah bahwa kita semua di masa lalu ini, di tahun yang lalu yang baru saja kita tinggalkan, sebenarnya kita punya cerita dan kisah yang indah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kini, di tahun yang baru ini, apakah kita siap menerima yang baru? Yaitu pengalaman-pengalaman yang pasti baru bersama Yesus. Yang akan menjadi monumen-monumen indah. Monumen itu seperti apa? Misalnya, monumen Jogja Kembali. Itu kan untuk memperingatkan sesuatu. Kalau orang melihat monumen itu, mereka mengingat, oh aku punya ini ada kisah di situ di masa lalu. Yang penting, yang indah atau apapun. Nah, bukankah kita sudah punya monumen bersama Yesus? Entah di 2020, entah di 2019, atau di 2018, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Dan siapkah Anda? Kita masuk di 2021 dan kita belum tahu Tuhan akan buat monumen apa sama kita. Dan semoga kita bisa benar-benar diajak kompak sama Tuhan untuk mendirikan monumen itu. Monumen kisah hidup yang sangat berharga yang bisa kita pakai untuk penginjilan, untuk diwartakan kepada dunia ini tentang siapa Yesus itu. Jika kita kaitkan dengan teks, maka monumen-monumen baru itu sebetulnya apa? Peristiwa baru apa yang perlu kita jalani dengan bijaksana? Domba-domba ini berbeda dengan kambing-kambing itu. Domba-domba ini adalah domba yang berhasil bijaksana. Sehingga dengan bijaksana
maka nanti berhasil punya pengalaman baru yang indah bersama Yesus. Contoh yang bijaksana itu yang seperti apa? Sebetulnya sederhana. Kalau teks kita mengatakan, jika ada yang haus, maka memberi minum. Jika ada yang lapar, maka memberi makan. Saudaraku, kalau orang haus diberi minum, itu sesuatu yang wajar enggak? Wajar. Biasa enggak? Biasa. Kalau orang lapar diberi makan, biasa. Yang istimewa di mana? Adalah kepekaan kita untuk tahu, oh ada yang haus, oh ada yang lapar, oh ada orang asing. Itulah ciri-ciri orang yang bijaksana di dalam kehidupannya yang dipanggil sebagai domba-domba atau anak Allah. Jadi mari kita siapkan diri kita sambut perjalanan kita di 2021. Tidak lagi sebagai kambing yang mungkin tidak akan mengenali hal-hal yang sederhana itu karena terlalu mementingkan diri sendiri. Tetapi mari kita melihat benar-benar keluar dari sekeliling kita. Buka telinga hati kita, kepekaan kita, kepedulian kita dengan apapun yang di sana. Hidup Anda akan menjadi ringan dan indah, dan Anda bisa membuat kisah-kisah yang baru karena Anda siap bahwa Tuhan akan memberikan yang baru. Dan ketika Anda bijaksana, maka Anda bisa mengolahnya menjadi sebuah sejarah baru dalam hidup Anda yang tidak pernah Anda lupakan. Dan itulah khotbah yang paling indah yang Anda butuhkan dan banyak orang butuhkan. Kiranya Tuhan memimpin kita di 2021. Tuhan memberkati. Mau cinta Yesus.
Mari dengan bangkit berdiri kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momen yang sangat spesial dan berharga ini, saya ingin ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk saudara-saudara saya di Gereja Kristen Indonesia. Bersama Gereja Kristen Indonesia, saya sebagai Gus Durian di Bondowoso mengucapkan banyak terima kasih atas segala pengalaman yang telah kita torehkan bareng-bareng. Banyak ruang-ruang yang telah kita lewati, telah kita kerjakan bersama-sama, utamanya di ruang-ruang kemanusiaan, ruang-ruang sosial, dan ruang-ruang dalam mengkampanyekan keberagamaan yang inklusif tentunya. Maka di momen penghujung tahun ini dan menyambut tahun baru, penting kiranya kita jadikan ruang ini sebagai ruang refleksi untuk terus menumbuh kembangkan itikad-itikad baik yang selama ini telah kita kerjakan bersama. Terima kasih, selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Matur sekelangkong. Warahmatullahi wabarakatuh. Natal 2020 ini memberikan perenungan bagi saya betapa kontribusi GKI atau Gereja Kristen Indonesia di dalam kiprah saya di dunia lintas iman sangatlah penting dan sangat krusial. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada seluruh jemaat GKI di Indonesia, seluruhnya, majelis jemaat, para pendetanya, pimpinan sinode yang ada di manapun Anda berada. Selamat Natal dan Tahun Baru. Secara khusus saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru juga kepada teman-teman yang ada di GKI Cinere, ada Mas Pendeta Agus, ada Keke. Juga selamat Natal kepada GKI Pondok Indah, ada Boni dan Pendeta Joas. Selamat Natal juga kepada teman-teman di GKI Sidoarjo, Pendeta Leo, Yoses, juga GKI Sepanjang, ada Nanda. Selamat Natal juga untuk teman-teman di GKI Dasa, saudara saya Pendeta Andri, dan juga GKI Sulung, Pendeta Agustina Manik. Nah, terima kasih selama ini dukungannya. Juga ada Pendeta Dia, adik saya di GKI Jombang, juga ada GKI Bondowoso, Pendeta Martin, dan seluruh GKI-GKI yang ada di Indonesia yang benar-benar sangat memengaruhi dan membantu kerja-kerja interfaith bagi saya dan teman-teman Gus Durian terutama di Pulau Jawa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Gusti Yesus paring berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bagi dunia ini. Tuhan, kini di tahun yang baru kami ingin berdoa untuk hal-hal yang mungkin hampir tidak pernah didoakan. Kami berdoa untuk mereka yang berkeliling jual bakso, mereka yang memungut sampah, mereka yang memilah-milah sampah di tempat pembuangan akhir, mereka-mereka yang menjaga parkir, mereka-mereka yang tidak beristirahat di tahun baru karena harus menjaga keamanan, mereka-mereka yang keliling-keliling di perumahan untuk menjaga, mereka-mereka yang terlantar yang ada di jalan-jalan, yang kelaparan dan mencari makan. Kami berdoa juga untuk mereka, para gelandangan,
yang tidak memiliki rumah, bahkan tidak memiliki keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak yatim yang ada di panti-panti, yang rindu untuk kasih sayang. Kami berdoa untuk mereka yang terlantar, bayi-bayi korban aborsi, dan mereka yang melayani bayi-bayi itu. Kami berdoa untuk mereka yang ada di rumah-rumah rehabilitasi. Kami berdoa untuk mereka-mereka para korban dari HIV/AIDS. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang menjadi korban bully, menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga, namun sampai sekarang tidak punya kesempatan dan bahkan tidak punya keberanian untuk melaporkan dan meminta perlindungan. Kami berdoa untuk para satpam gereja, mereka yang bekerja untuk gereja, tata usaha, ataupun driver atau supir. Tuhan, kami juga berdoa untuk para kurir yang hari-hari ini bekerja jauh lebih keras di masa pandemi ini. Karena mereka harus mengirim barang ke sana ke sini dan meresikokan diri mereka. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang menggarap sampah atau pembuangan dari rumah sakit yang menangani COVID, yang artinya mereka juga beresiko untuk terkena. Tuhan, kami berdoa untuk petani-petani yang ada di ujung-ujung gunung, yang jarang air dan kesulitan segala hal, kedinginan, dan mereka harus berjuang. Inilah kami bersyukur kami boleh memakai doa syafaat untuk menjangkau banyak hal dalam hidup ini, sehingga kepedulian kami pun semakin luas. Jadi Tuhan, kami berdoa agar bila ada yang lapar, haus, telanjang dan asing, biarlah kami bisa memberi makan, minum, pakaian dan tumpangan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami akan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan kali ini, karena di tahun yang baru dan kita siap menerima yang baru, maka saya mengajak saudara untuk mengingat peristiwa-peristiwa kenangan bersama Tuhan yang indah. Misalnya dalam perjalanan keluarga, atau mungkin ketika menghadapi ujian, atau mungkin ada proyek yang berat, atau ada masalah di keluarga, atau mungkin pengalaman-pengalaman indah yang dialami ketika ada kegiatan rohani tertentu yang Anda ikuti. Bahkan kegiatan yang sederhana yang sehari-hari di kebaktian yang setiap minggu kita ikuti. Lalu setelah ini saya beri kesempatan Anda untuk memilih. Kira-kira Anda ingin mempersiapkan hati Anda seperti apa dengan cara merancang. Oh, berarti tahun 2021 ini saya akan mencoba merancang sesuatu. Seperti yang tadi, entah itu terkait sama kegiatan keluarga, kegiatan rohani, pelayanan, pekerjaan, atau bahkan kalau ada peristiwa yang tiba-tiba tidak enak, justru kita siap. Oh, jangan-jangan ini adalah caranya Tuhan ingin buat cerita indah sama kita. Nah, pilihlah kesiapan seperti apa. Kini saatnya kita menundukkan diri dan masing-masing berdoa untuk memilih. Setelah itu kita naikkan doa kesiapan kita kepada Tuhan sebagai persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau
kita hening sejenak dan kita pikirkan, kita pilih kesiapan seperti apakah peristiwa-peristiwa bersama Tuhan di masa lalu yang ingin kita rencanakan ke depan. Jika dari segi waktu Anda kesulitan untuk menentukan, yang terpenting adalah tekad Anda. Oh Tuhan, aku ingin punya kegiatan pelayanan atau gereja yang berbeda. Aku ingin lebih aktif, sehingga karena aku masih ingat, dulu aku punya pengalaman indah ketika aku berkegiatan seperti itu. Dan jika Anda memilih keluarga, maka juga Anda bisa menjanjikan, oh ingin pergi kemana? Ke rumah saudara kah? Tamasya? Atau apapun yang memungkinkan dalam situasi seperti sekarang ini. Dan yang lainnya. Kini naikkan doa persembahan Anda kepada Tuhan dalam hal apakah yang memungkinkan Anda bisa mengalami sesuatu yang baru bersama Tuhan. Tuhan, Engkau telah mendengar kerinduan dari setiap anakmu di 2021 ini. Kini kami semua mempersembahkan kesiapan hati untuk belajar mendengar rencana Tuhan. Yang kami percaya rencana Tuhan bisa lebih indah dan lebih dahsyat dari apa yang kami pikirkan saat ini. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami. Amin. Di tahun yang baru ini, mari dengan penuh semangat kita nyatakan perubahan besar di kehidupan kita. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia. Senantiasa jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Allah, sumber kehidupan. Ia akan memberkatimu. Dia akan mencurahkan kasih setianya, memberikan berkat-berkat dan damai sejahtera melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya.